Saatnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1. Mohon tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Menurut Anda, apa sisi positif atau keunggulan yang dimiliki paslon 2 dan 3 yang merupakan sifat baik seorang pemimpin? Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Silakan, Ibu. Saya harus menjawab pertanyaan spesifik tadi, supaya clear semuanya. Yang jelas kalau ditanya apa kelebihan pasangan calon nomor 2, saya menjawabnya Pak Basuki lugas menyampaikan apa yang dipikirkan. Tetapi tentunya harus bisa dibedakan antara tegas dengan kasar. Dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya. Tegas tidak harus kasar, tegas tidak harus beringas, tetapi tegas itu adalah tetap beretika dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, tentu dari sisi positif tadi, andaikan saja dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang baik, mungkin baik, tetapi sayangnya itu dilakukan secara semena-mena, sehingga akhirnya masyarakatlah yang menilai. Semua masyarakat bisa menilai. Pak Anies adalah seorang yang pandai berkata-kata tentunya, dengan teori dan lain sebagainya, tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan integritas dan konsistensi beliau sebagai pemimpin. Dan tentunya kami berdua hadir sebagai alternatif pemimpin baru di Jakarta. Saya dan Pos Silvi saling melengkapi, mendukung, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban-jawaban kepada rakyat, menghadirkan solusi untuk masyarakat Jakarta untuk lebih maju dan sejahtera lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang merupakan sifat baik seorang pemimpin. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan ini baik, tapi saya dan kami ingin menggarisbawahi bahwa pilkada ini bukan tentang Anies, bukan tentang Sandi, bukan tentang Agus, bukan tentang Silvi, bukan tentang Basuki, tentang Jarot. Ini tentang warga Jakarta. Jadi bukan kaminya yang penting. Justru ini tentu melihat kepemimpinan lain baik-baik saja. Tapi kami ingin garis bawahi, kami hadir di sini mungkin berbeda-beda. Tapi tujuan kita adalah Jakarta yang warganya merasakan kemajuan, merasakan kebahagiaan di situ. Memang kalau dibandingkan tentu bisa. Misalnya, saya di antara 3 calon, kekayaan paling rendah, paling tinggi Pak Basuki, kemudian Pak Agus, baru saya. Tapi untungnya wakil saya lumayan kaya. Bisa begitu. Atau disebutkan juga misalnya, Pak Agus itu gagah, ganteng, bisa berenang jauh. Alhamdulillah wakil saya melengkapi ini, bisa berenang jauh, ganteng juga, not bad, gitu kan? Artinya kalau sekedar membanding-bandingkan tentu kita bisa bandingkan itu. Saya malah melihat pasangan kami mencoba mengisi. Saya selalu sebut Bang Sandi ini seperti Utsman bin Affan. Orang yang cukup sudah kaya, sudah selesai. Lalu sekarang menghibahkan hidupnya hijrah ke dalam dunia politik. Beliau sering sebut saya seperti Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Tapi saya sampaikan pada kita berdua ini bukan tentang kita. Ini tentang Jakarta. Ini tentang kemajuan warga Jakarta. Kebahagiaan warga Jakarta. Dan kita akan konsisten di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, para pasangan calon. Sesi selanjutnya adalah pertanyaan yang sama untuk setiap pasangan calon. Kita akan mulai dari pasangan nomor 2. Waktu Anda 1,5 menit. Pertanyaannya Pak, menurut Anda, apa sisi positif atau keunggulan yang dimiliki pasangan calon nomor 1 dan paslon 3 yang merupakan sifat baik seorang pemimpin? Waktu Anda 1,5 menit. Terima kasih. Untuk paslon nomor 1, mereka berani menyampaikan sesuatu meskipun secara lapangan, aksi di lapangan itu sulit dilaksanakan, tapi yakin banget. Dan saya mengapresiasi, sebetulnya kami menunggu-nunggu mana yang bisa menyempurnakan program-program yang kami kerjakan. Untuk paslon nomor 2, itu lebih hebat lagi. Ya, pandai membuat satu opini di awang-awang, tetapi bukti-buktinya susah. Saya ambil contoh, maaf Pak Anies pernah jadi menteri, ya.
menjadi menteri diberhentikan karena tidak cepat untuk mengeksekusi program yang sudah digariskan oleh kabinet. Tetapi yang kami ambil petik dari Pak Anies adalah kesabarannya, kesantunannya. Pak Sandi juga seperti itu. Ada kesabaran, kesantunan yang ditularkan kepada kami dan kemudian untuk mendidik kami untuk berubah karena hidup itu belajar. Serta kami juga sangat mengapresiasi kedua pasangan untuk menciptakan pilkada yang damai, yang sejuk, yang hormat menghormati satu sama lain karena Jakarta adalah rumah kita bersama. Terima kasih. Baik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Para hadirin masih bersemangat, tentu saja mudah-mudahan Anda yang ada di rumah atau di tempat lain menyaksikan tayangan ini atau mendengarkan debat ini juga sama hangatnya dengan kita semua. Saya ingin kita aplaus bareng-bareng untuk semangat dan suasana kondusif hingga saat ini sudah berlangsung. Bapak dan Ibu sekalian, ada kendala teknis yang masih dicari oleh penyelenggara, apa yang menyebabkannya. Tapi ada satu sesi di mana kemudian pasangan calon nomor 3 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 2, suaranya tak terdengar. Karena itu atas nama keadilan dan fairness, kita akan mengulangi. Pola pengulangannya adalah kita akan putar rekaman tayangan pertanyaan dari pasangan calon nomor 2 dan kemudian akan dijawab secara live selama 2 menit oleh pasangan calon nomor 3. Setuju ya Bapak-Bapak ya? Mari kita saksikan bersama rekaman pertanyaannya. Untuk paslon nomor 3, kami ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada, janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, kasih masyarakat program-program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan. Kami ambil contoh, ada program dari nomor 3, rumah untuk rakyat. Memiliki rumah tanpa uang muka. Selama 30 tahun, saya ingin tanya sekarang, ya, di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya, dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari Kemenpora. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang betul-betul bisa dilaksanakan. Tidak memberikan wacana-wacana yang sulit untuk dilaksanakan. Terima kasih. Baik, itulah pertanyaan yang disampaikan. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menjawabnya selama kurun waktu 2 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Salah satu impian terbesar bagi mereka yang berada di Jakarta, apalagi yang hijrah ke Jakarta, adalah bisa memiliki rumah. Dan memiliki rumah, alhamdulillah kita memiliki skema pendanaan lewat perbankan sehingga bisa mendapatkannya lewat kredit. Problemnya bukan pada kreditnya, di situ ada skema untuk membayar selama 15 tahun, ada. Yang menjadi masalah adalah biasanya mereka yang membutuhkan kredit tidak memiliki cukup dana untuk membayar DP-nya. Karena DP-nya prosentasenya bisa tinggi. Ini adalah masalah. Dan tugas seorang gubernur adalah bila melihat masalah tidak mendiamkan dan menyerah. Tapi justru mencari langkah-langkah terobosan untuk bisa memberikan solusi untuk masalah yang dirasakan oleh begitu banyak warga di Jakarta. Ini bukan masalah 1-2 orang, ini masalah masif di Jakarta. Lebih dari 30% hari ini tidak memiliki rumah sendiri di Jakarta. Karena itu solusi yang kami tawarkan adalah bekerja sama dengan perbankan, bukan menyiapkan perumahan. Kerjasama dengan perbankan, dengan Bank DKI, yang kita siapkan adalah kredit. Mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP. Bagaimana caranya bisa tidak dapat tanpa DP? Mereka menabung selama 6 bulan. Konsisten saldonya sampai dengan 10%. Ketika itu konsisten, dinilai kemampuannya, maka itu dikonversi menjadi pengganti DP. Yang penting adalah payment, installment yang mereka lakukan setiap bulan konsisten dan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan daya belinya. Dengan cara seperti itu, gubernur melihat persoalan yang sudah menaun bukan hanya melihat lalu menyerah,
tapi justru memberikan solusi. Alhamdulillah ada Bang Sandi di sini yang sangat paham soal pendanaan bagi kredit-kredit seperti ini. Itu solusi yang akan kami hadirkan dan insya Allah akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan bagi warga Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis.